Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rosida, saya mahasiswa Profesi Nurse dari Stikes Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang interpretasi EKG. Apa sih itu interpretasi EKG? Interpretasi EKG itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui pada gambaran EKG itu terjadi adanya masalah pada jantung. Dan tujuannya itu untuk apa sih interpretasi EKG? Tujuannya itu supaya kita bisa mengetahui pada gambaran EKG itu ada gangguan seperti aritmia, kemudian infrak miokard akut, dan penyakit jantung lainnya. Nah, jadi di sini kita akan belajar bersama-sama tentang interpretasi EKG, dan nanti ada tayangan video yang akan menjelaskan tentang interpretasi EKG. Jadi saran saya, teman-teman semuanya siapkan ballpoint dan kertas ataupun buku, supaya nanti saat penjelasan teman-teman bisa catat yang menurut teman-teman penting, dan waktu ada hitung-hitungan kita bisa menghitung di kertas tersebut. Baiklah, jangan bosen dan jangan ngantuk karena penjelasan ini cukup lama. Jadi saya harapkan penjelasan ini nanti bisa teman-teman cerna ataupun teman-teman terima, dan semoga semuanya nanti bisa paham. Baiklah, kita langsung saja ke videonya. Yang harus kita pahami dulu, kita langsung ke grafik ya, yang mewakili G. Karena di grafik inilah yang seperti saya sampaikan tadi bahwa membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Yang harus kita pahami dulu bahwa dalam EKG atau strip EKG hanya ada dua kotak ya. Kita lihat di sini ya. Hanya ada dua kotak sebetulnya di dalam sini. Yang pertama adalah kotak yang besar ini yang saya perlihatkan, ini yang saya tunjuk dengan kursor, dan yang kedua adalah kotak kecil yang ada di dalam kotak besar tersebut. Kalau kita mau jumlahkan, sebetulnya di dalam kotak besar ini ada 25 kotak kecil, di mana 5 ke samping ya, dan 5 ke atas. Ini kalau kita perkalikan 5 kali 5 jadi 25 sebetulnya. Oke, jadi satu kotak kecil itu mewakili, kalau kita perbesar dari satu kotak kecil tersebut, akan kita dapatkan ya, kita perbesar satu kotak kecil ini saya tuliskan di sini satu kotak kecil ya, jadinya ini merupakan kotak kecil yang diperbesar. Tinggi daripada kotak kecil ini adalah dengan angka 0,1, mewakili angka 0,1 mV, dimana kalau kita jabarkan atau kita artikan, ini merupakan tegangan listrik. Tegangan listrik tinggi daripada kotak kecil ini adalah tegangan listrik, dimana memiliki satuan milivolt. Dan lebar daripada kotak kecil ini adalah 0,04 detik, yang mewakili satuan waktu. Jadi kita bisa katakan bahwa strip EKG ini ke samping atau yang mendatar, yang horizontal, itu merupakan waktu daripada jantung atau aktivitas listrik jantung yang tergambar di horizontal. Yang ke atas atau vertikal itu merupakan tegangan daripada listrik atau tegangan daripada aktivitas listrik jantung. Nah, ini penting nanti dalam rangka bagaimana menghitung heart rate pasien kita. Yang pertama, kita akan menentukan irama. Menentukan irama ini sebetulnya tidak begitu sulit bagi kita, hanya tinggal memperhatikan antara gelombang R ke R, walaupun ini tidak bisa dilihat hanya 2 R, jadi harus ada 3 gelombang R ya. Kalau kita kembali ke basic, ini gelombang P, ini
Q, ini R, ini S, ini T, ya. Jangan lupakan itu. Ini gelombang R, R. 3 gelombang R kita sudah bisa menentukan apakah iramanya teratur atau tidak teratur, irregular atau regular. Ya, kalau kita lihat ya secara objektif atau secara spesifik atau secara rinci, dari R ke R, dari R sini ke R sini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak besar. Ya, kita hitung lagi R yang satu ini ke R sebelahnya lagi, berapa kotak besar di dalamnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, untuk sisa daripada kotak, misalnya satu kotak ini bisa diabaikan untuk sementara waktu. Ya. Ya. Sehingga kita mendapatkan dari R yang sebelah sini ke sini, ini ada 6 kotak, dan dari yang tengah ke sebelah kanannya juga ada 6 kotak. Ya, jadi kita bisa katakan iramanya reguler atau teratur. Ya, kalau kita mau lebih yakin lagi, bisa kita hitung yang sebelahnya lagi. Ini ada setengah, ini kurang lebih besar ya. Tadi diabaikan karena terlalu kecil. Ini agak besar, kita simpan. Ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5, tapi di sini ada setengah, di sini ada setengah. Kita bisa jumlahkan menjadi 6. Jadi kita bisa sampaikan bahwa ini kotak ini adalah 6 juga. Ini 6 tadi, ini 6. Berarti irama ini fix, dia regular. Bahkan ketika kita melihat di klinik, misalnya kita di klinik, apalagi kalau di IGD ya, butuh kecepatan ekstra, dengan eyeballing atau penglihatan saja ini sudah bisa dilihat reguler atau teratur. Ya, yang selanjutnya adalah irama yang irreguler ya teman-teman. Contohnya ini sama dari R ke R, R, bisa beberapa R. Bahkan yang di bawah ini, gambaran yang di bawah ini memperlihatkan bahwa iramanya sudah tidak teratur ya, teman-teman. Iramanya tidak teratur, bisa kita lihat secara kasat mata, karena ini ada yang pendek, yang lain panjang ya. Ini panjang, ada lagi pendek, ini setengah pendek, bahkan ini sangat pendek. Kalau kita secara spesifik ya, atau secara rinci, bisa menghitung 1, 2, 3, 4 ya, dari R ke R 1, 2, 3, 4, 4 setengah sedikit, 1, 2, 3, 4. Kalau ini ditambah ke sini berarti jadi 5. Nah, ini saja, ini 4 dan ini 5 sudah tidak sesuai. Ini 1, 2, 3, 4, ini juga 5 ya. 1, 2, 3, 4, ini juga 4, ini 1, 2, 3 ya. Ini 3, ini 4, ini 5. Nah, itu yang dinamakan irama daripada gelombang EKG yang tidak teratur atau irregular ya, teman-teman sekalian. Ini ya, jadi untuk penentuan irama. Jadi hanya 2 irama, irregular atau regular dan regular. Tidak ada irama yang lain. Langkah kedua yaitu menghitung heart rate. Heart rate ini dihitung dengan beberapa rumus ya. Sebetulnya kalau dibagi dari pembagian irama reguler dan irregular, heart rate itu dihitung berdasarkan irama. Ketika iramanya teratur, coba kita lihat, ini irama teratur, gambaran EKG di atas, akan Anda hitung sendiri ya. Untuk menghitung heart rate pada irama yang teratur, kita menggunakan dua rumus ini ya. Biasanya kalau kita di klinik, kita lebih suka menggunakan dua rumus, rumus yang ini 300 ya.
Akan tetapi untuk latihan tidak mengapa, kita menggunakan dua rumus, 300 dan 1500. 300 itu maksudnya untuk heart rate-nya 300 dibagi kotak besar antara R ya. Jadi kotak besar di antara ini kita dibagikan dengan angka 300 ya, atau angka 300 dibagi dengan kotak antara R ke R ya. Begitu juga 1500 kita bagikan dengan kotak antara R ke R, tapi kotak yang kecil, bukan kotak yang besar. Kalau tadi kotak yang besar, ketika dia angka 300 kita bagikan kotak besar antara R. Kalau yang 1500 kita bagikan kotak kecil antara R. Baik, itu untuk irama yang teratur ya teman-teman sekalian. Kalau irama yang tidak teratur ya, irama yang tidak teratur kita harus menggunakan rumus. Teman-teman bisa lihat bahwa dari strip ini sudah kita perlihatkan tadi bagaimana caranya, bahwa ini merupakan irama yang tidak teratur secara kasat mata. Artinya kita menggunakan rumus mencari heart rate dengan irama yang tidak teratur. Ya, rumusnya adalah sigma. Kalau dalam bahasa matematika ini merupakan jumlah ya, sigma. Kompleks QRS dalam 6 detik. Jadi sigma atau jumlah kompleks QRS, yang dimaksud dengan kompleks QRS adalah QRS. QRS. Ya, jadi ini merupakan kompleks atau bisa juga dibilang gelombang R ya, jumlah gelombang R. Tapi di sini kita pertegas dia kompleks RS dalam 6 detik. Ya, ketika kita mendapatkan kompleks RS dalam 6 detik, nah baru kita kali 10. Itulah heart rate pasien yang kita lihat dengan menggunakan irama strip ini. Jumlah kompleks QRS dalam 6 detik. Kompleks QRS itu sama dengan gelombang R ya, karena dari QRS. Di sini tidak tertuliskan lagi. Kalau kita mau lengkap PQRST. Ya, ini QRS. Ya, kita hitung dalam 6 detik ada berapa kompleks QRS atau ada berapa gelombang R. Jumlahnya ada berapa? Ayo sama-sama kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Jadi berapa heart rate-nya? Ya, nah 7 dikali 10, 70. Ya, saya kira itu cara menghitung heart rate teman-teman sekalian. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana menentukan gelombang P. Kalau kita lihat gelombang P itu yang di depan ya. Belum ingat teman-teman, gelombang P itu yang berada di depan satu kompleks daripada gambaran atau gelombang EKG yang lengkap. Jangan gelombang P yang ini ya. Ini bukan gelombang P. Ini gelombang T. Nanti kita akan bahas nanti. Normal dia 3 dikali 3 ya. Normalnya sebetulnya dia harus lebarnya 3 dan tingginya juga 3 ya, maksimal maksudnya ya, tidak boleh lebih dari 3. Kotak kecil ya, lebar kita lihat di sini 0,04 sampai 0,12 detik. Ini maksudnya tadi ya, kurang dari 3 kotak kecil dari awal P sampai akhir P. Dari awal P sampai akhir P. Nah, kita bisa lihat dari garis merah ini sebetulnya dipertegas bahwa inilah awal dari P dan ini akhir dari P. Begitu juga tinggi. Dia tingginya 0,1 sampai 0,3 mV. Ya, kalau kita lihat tinggi tadi saya ulang bahwa dari dasar ini garis dasar merah ini sampai ke puncak dasar yang garis ini merupakan tinggi. Jadi, kalau kita lihat ini tingginya ada
1. Sebetulnya tidak sampai 1 ya, tapi kita paskan atau kita buat menjadi 1 saja, tidak mengapa ya. Kalau kita 1 berarti 1 dikali 0,1, berarti tingginya untuk yang gambaran di atas ini adalah 0,1 mili volt, masih normal ya. Kalau yang ini lebarnya berapa? 2 dikali 0, ini kan kita lihat hitung ya, 1, 2 lebar, berarti 0,04 dikali 2 menjadi 0,08 ya, 0,08. Artinya lebar P 0,08, tinggi daripada P ini 0,1, normal karena masih di bawah atau di dasar 3x3 kotak kecil ya. Biasanya kepentingan daripada gelombang P ini mengetahui kelainan di atrium. Kita lanjut dulu, bagaimana menentukan interval PR ya teman-teman. Kita lihat dari garis merah ini, awal daripada P ya, masih ingat kan, awal daripada P dan awal daripada gelombang R ya, atau gelombang Q. Tidak disampaikan di sini interval PQ, tapi interval PR, karena dianggap bahwa R yang ada di sini awalnya adalah Q sebetulnya. Jadi sampai di sini ya, ini merupakan awal Q ya, awal Q. Tapi penyebutannya bukan interval PQ, tapi interval PR, karena ini awal awal sebetulnya awal kompleks QRS ya. Penyebutannya menjadi interval PR ya. Dia hanya lebar saja yang kita lihat pada interval PR ini, hanya menentukan lebar daripada interval PR, tidak menentukan tinggi. Kita lihat, kalau kita hitung sama-sama dari awal P, ada awal P 1, 2, 3, 4, ada 4 ya, ada 4 kotak kecil antara awal P dan awal Q ya. Kalau ada 4, artinya setiap kotak ini 0,04 menjadi 0,04 dikali 4, 0,6 atau 0,16. Jadi lebarnya masih normal, karena lebar normal adalah 0,12 sampai 0,20 ya, detik. Atau bisa dikatakan karena di sini 4, berarti masih kurang dari 5 kotak kecil ya. Ini kakak, ini kotak kecil, bukan kepala keluarga ya, ini kotak kecil dari awal P sampai awal I. Itu ya interval PR, dan ini kepentingannya untuk mengetahui kelainan sistem konduksi. Biasanya ketika ada pelebaran daripada interval PR, biasanya kita sebut dia adalah AV block, yang mungkin teman-teman pernah dengar ya. Setelah itu, setelah menentukan interval PR, kita melihat atau kita menentukan gelombang Q ya, gelombang Q teman-teman. Gelombang Q ini, di sini ada langkah-langkah yang saya buat. Ada tentukan tinggi R dari dasar garis isoelektrik, tinggi R dibagi 3, tentukan dalam Q dari dasar garis isoelektrik. Dalam Q tidak boleh lebih dari sepertiga tinggi R. Kita lihat sama-sama, kita bahasnya. Ya, teman-teman, tentunya ya, untuk menentukan gelombang Q ini, ya, kita harus seperti yang langkah-langkah tadi di sini, kita harus menentukan dulu tinggi R. Coba diperhatikan baik-baik, karena gelombang Q ini tidak boleh dalamnya ya, ini dalamnya ya. Kita tidak mengatakan dia tingginya karena Q itu ke dalam ya, makanya kita katakan dia dalam, bukan tinggi Q, tapi dalam Q. Nah, tidak boleh lebih dari sepertiga tinggi R. Ketika kita ingin mengetahui sepertiga tinggi R, tentunya kita harus tahu dulu berapa tinggi R seluruhnya atau satu tinggi R, karena yang ini sepertiga. Cara menentukannya adalah tarik dasar garis di sini. Ini nanti yang dinamakan garis isoelektris ya. Bisa dari awal P sampai seterusnya, sampai P berikutnya itu kalau dia lurus itu merupakan garis isoelektris.
dan harusnya lurus ya. Ya. Dari dasar sini, ini merupakan dasar daripada gelombang R. Sampai di puncak, itulah tinggi 1R. Kita hitung sama-sama. 1, kalau di kasus ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita anggap ini 6. Ya, kita kita paskan menjadi 6. 6 kotak kecil ya. Karena dia 6, kita sudah tentukan tinggi R. Tinggi R dibagi 3, kita bagi 3 ya. 1, 2, 3. Jadi sepertiga ya teman-teman ya, itu berarti kalau dibagi sepertiga ini bisa kita hitung 1, 2. Karena 6 bagi 3 kan 2, 1, 2, 1, 2, 1. Artinya sepertiga R adalah 2 kotak kecil. Setelah itu kita tentukan dalam Q dari dasar garis isoelektris. Dalam Q dari dasar garis iso sama tadi, dari dasar garis ini kita tentukan kedalaman Q. Ini bahkan tidak sampai 1 ya. Tidak sampai 1 tapi ada. Artinya kurang dari 1. Dalam Q, atau bisa kita bulatkan menjadi 1. Dalam Q tidak boleh lebih dari sepertiga tinggi R. Nah, sepertiga tinggi R tadi berapa teman-teman? Kita hitung 1, 2. Kita baca dalam Q tidak boleh lebih dari sepertiga tinggi R. Benar ya? Jadi normal ya, karena sepertiga tinggi R di sini adalah 2. Sedangkan tinggi Q atau dalam Q dalam Q di sini adalah kurang dari 1. Artinya ya, Q-nya normal karena Q-nya kurang dari sepertiga R. Ya, dalamnya kurang dari sepertiga tinggi R. Ini normalnya. Nah, ada juga lebarnya yang kurang dari setengah biasanya. Ya. Biasanya Q itu lebarnya kurang dari setengah. Kurang dari setengah. Tidak boleh juga Q yang sangat lebar. Nah, itu ada gangguan. Kita bahas selanjutnya. Kepentingannya adalah menunjukkan adanya nekrosis miokard, ya, disebut Q patologis. Teman-teman sekalian, kita akan lanjut ke langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6 ini kita menentukan kompleks QRS, ya, kompleks QRS. Dan ini juga lebarnya saja yang kita tentukan, lebarnya saja. Yang dimana kompleks QRS itu awal Q sampai akhir S ya, baru namanya kompleks QRS. QRS ya, R-nya ini hilang ya, mungkin pergi jalan-jalan ini. Jadi di sini QRS ya, normal kurang dari 3 kotak kecil ya, kita hitung ya. 1, 2, tidak sampai 3 ya. Makanya dia normal. Ini lebarnya 0,06 sampai 0,12 detik sampai 3 ya. Dan ini 1,5 kotak kecil sampai 3 kotak kecil. Dari awal Q sampai akhir. Ini kepentingannya biasanya adalah melihat ketika dia terjadi pelebaran kompleks QRS ini biasanya impuls listrik tidak lagi berasal dari SA node sebagai listrik utama daripada jantung yang pertama ya, kemungkinan berasal dari tempat lain ya, berasal dari serabut Purkinje ketika masih normal, tetapi ketika tidak normal kemungkinan berasal dari pencetus listrik yang abnormal ya, yang mungkin kita akan bahas selanjutnya ya. Kita lanjut dulu teman-teman ke langkah ke-7 yang menentukan segmen ST ya, segmen ST ini kita bisa lihat dari sini ya, yang saya sampaikan tadi. Inilah namanya garis isoelektris ya, garis isoelektris. Segmen ST itu adalah akhir daripada S, awal daripada T ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini.
akhir daripada S, awal daripada T itu adalah lembah di sini ya, kaki gunung ya bisa dibilang. Ini jadi belokan daripada kedalaman naik ke atas itu sampai di kaki gunung T. Ini merupakan segmen, inilah yang namanya segmen ST. Segmen ST. Ya, segmen ST ini seharusnya garis isoelektris ini, ya, atau dia segaris ya dari akhir S titik. Biasa kita sampaikan di sini titik J sampai T. Ini titik J atau J point. Dibelokan ini S ini kan perlu saya sudah katakan. Ya. Kalau kita lihat di sini ada contoh ini. Nah, ini ST-nya baseline ya. ST segment is at baseline. Nah, harusnya di garis isoelektris ini. Terus ST segment is elevasi ya. Elevate ya. Nah, jadi dia naik. Ini ST-nya tidak segaris lagi. Coba lihat tunjukkan. Nah, ini tidak normal. Ini ada infak. Kemungkinan ada infak. Dan ini yang segmen ST is depressed ya. Nah, ini kalau dia turun, depresi. Nah, ini ada iskemik daripada otot jantung, teman-teman sekalian. Jadi kepentingannya adalah elevasi, injury atau infak itu ya. Kalau yang ini tadi infak, ada infak apakah di akut ya. Ada juga depresi, iskemik, efek obat-obat juga bisa terjadi ya pada yang depresi. Kita lihat dulu ke menentukan gelombang T yang terakhir ya. Gelombang yang terakhir. Menentukan gelombang T, ya, kita harus tahu dulu bahwa di gelombang T ini kita hanya melihat tingginya ya, lebarnya. Jadi T itu tingginya dilihat sama dengan yang lain, bahwa dari dasar T sampai puncak T. Kalau kita hitung di sini ada 2 ya, 1,5. Tapi kita bulatkan menjadi 2 ya. Normalnya tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil ya, dimana tingginya kalau di lid dada ya, ini nanti kita pelajari yang mana lid dada, yang mana lid ekstremitas teman-teman. Tapi kalau kita bisa tahu lid dada itu kan yang tertempel tentunya di dada pasien, dimana biasa penyebutannya menjadi V1, V2, V3, V4, V5, V6 itu lid dada ya. Ketika kita melihat di lid dada, gelombang T itu wajib tidak boleh lebih dari 1 milivolt. Artinya kalau kita mau bilang 1 milivolt, ini sebetulnya adalah 10 kotak kecil. Karena kalau 10 kotak kecil dikali 0,1 menjadi 1 milivolt. Itu untuk lid dada. Dan lid ekstremitas tidak boleh lebih dari 0,5 milivolt atau 5 kotak kecil ya. Tentunya lid ekstremitas selain V1 sampai V6 tadi, yang biasa kita bilang lid 1, lid 2, lid 3, AVL atau AVR dulu, AVL dan AVF. Dan T ini minimal ada 0,1, minimal ada. Ketika dia flat, nah itu tidak boleh, itu tidak normal juga. Kepentingannya mengetahui adanya iskemik, infak dan kelainan elektrolit ya. Ini sama, T ini sebetulnya juga bisa mengetahui infak, iskemik atau kelainan elektrolit. Ini tidak terbaca ya teman-teman. Di sini ada gambar T-nya yang terlalu tinggi, lebih dari 10 misalnya kalau dilihat dari dada, T-nya yang tinggi banget. Nah, ini bahaya. Ini kemungkinan ini yang kita namanya titol ya, atau T tinggi. Ini kemungkinan ada kelainan elektrolit atau infak awal ya. Infak di awal ya, atau nyeri dada yang hebat tiba-tiba langsung di EKG, biasanya akan kelihatan titol ya, atau T tinggi. Dan yang selanjutnya adalah T inverted. Ini tidak kelihatan juga gambar teman-teman. T inverted ini T-nya yang terbalik ya. Ketika T terbalik ya, ini merupakan juga sebuah kelainan, merupakan biasanya kelainan elektrolit. Biasanya kita bilang dia hipokalemi ya, hipokalemi kalium ya. Dan biasanya bisa juga dibilang itu iskemik ketika ada gejala. Kalau kita periksa elektrolit, biasanya kalium akan terganggu. Tadi juga yang titol itu bisa juga hiperkalemi, teman-teman.
Jadi kalau T terlalu tinggi atau T terlalu tinggi, hiperkalemi. T inverted bisa juga hipokalemi. T yang flat atau T yang tidak ada sama sekali juga bisa disebut dia hipokalemi, ya. Tergantung dari konfirmasi ke hasil labnya. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi yang barusan kita saksikan bersama-sama adalah video tentang penjelasan interpretasi EKG. Nah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan bahwa yang pertama harus kita lakukan untuk melakukan interpretasi EKG yaitu menentukan irama. Nah, irama itu ada dua, yaitu reguler dan irregular. Bagaimana kita bisa menentukan irama tersebut reguler atau irregular? Yaitu kita menghitung kotak besar antar R pertama ke R yang kedua. Kemudian kita hitung kembali kotak besar dari gelombang R yang kedua ke gelombang R yang ketiga. Nah, antara kedua kotak tersebut nanti jika sama jumlahnya maka itu disebut reguler. Jika tidak sama maka itu disebut irregular. Yang kedua, kita menentukan heart rate. Bagaimana kita menentukan heart rate? Setelah kita mengetahui irama tersebut reguler atau irregular, maka kita akan ada rumusnya. Nah, jika iramanya reguler itu ada dua rumus. Yang pertama, 300 dibagi dengan jumlah kotak besar antar R. Yang kedua itu 1500 dibagi dengan jumlah kotak kecil antar R. Nah, jika iramanya itu jika iramanya itu irregular, maka rumusnya itu jumlah gelombang QRS, jumlah gelombang QRS dalam 6 detik dikalikan 10. Yang ketiga, kita menentukan gelombang P. Untuk gelombang P itu ada lebar dan ada tinggi. Normalnya itu untuk lebar kurang dari 3 kotak kecil dan untuk tinggi juga kurang dari 3 kotak kecil. Dengan rumus lebar itu 0,04 sampai 0,12 detik dan untuk tingginya itu 0,1 sampai 0,3 mV. Yang keempat, kita menentukan interval PR. Untuk interval PR ini kita hanya melihat lebarnya saja. Lebarnya itu normalnya kurang dari 5 kotak kecil dengan rumus 0,12 sampai 0,20 detik. Kemudian yang kelima, kita menentukan gelombang Q. Untuk gelombang Q sendiri itu normalnya kurang dari 1/3 R. Jadi kita tentukan terlebih dahulu tinggi gelombang R-nya. Kemudian yang keenam, kita menentukan kompleks QRS. Cara menentukan kompleks QRS itu sendiri, lebarnya tidak boleh atau kurang dari 3 kotak kecil. Dan untuk rumusnya sendiri yaitu lebar sama dengan 0,06 sampai 0,12 detik. Kemudian yang ketujuh, kita menentukan segmen ST. Nah, normal segmen ST ini yaitu segaris dengan garis isoelektris. Jika dia lebih tinggi dari garis isoelektris, maka itu terjadi ST elevasi. Dan jika itu di bawah garis ST, di bawah garis segmen ST, maka dinamakan ST depresi. Dan kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, kita menentukan gelombang T. Nah, untuk normal gelombang T ini yaitu kurang dari 5 kotak kecil. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit kesimpulan dari saya tentang interpretasi EKG. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan semangat untuk kita semua. Semoga video kali ini bisa teman-teman pahami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.